Apa kaitannya salat malam dengan pahala? Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu pahala yang akan Allah siapkan bagi mereka di surga kelak, yang akan menyejukkan pandangan mereka karena amal perbuatan mereka. Ada yang setiap amalan anak Adam adalah untuk dia, kecuali apa hubungannya ayat tentang menundukkan pandangan kemudian diikuti dengan ayat tentang Allah adalah cahaya dan memberikan cahaya kepada makhluknya. Ada yang tahu? Baik, di antara ayat-ayat yang juga butuh pengamatan yang menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal adalah dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang salat malam. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, perhatikan ayat ini, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa jauh dari tempat tidur? Artinya mereka tidak tidur. Kenapa mereka tidak tidur? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ternyata mereka sedang berdoa, mereka sedang salat, mereka berdoa dalam salat mereka khaufan wa tama'a, dalam kondisi takut, dalam kondisi berharap ya. Bukan tidak tidur karena nonton bola ya, tidak ya. Jadi mereka tidak tidur sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasannya? Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap jiwa tidak tahu pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang akan menyejukkan pandangan mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka perbuat. Baik, ada yang tahu ayat ini menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa kaitannya salat malam dengan pahala? Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu pahala yang akan Allah siapkan bagi mereka di surga kelak, yang akan menyejukkan pandangan mereka karena amal perbuatan mereka. Ada yang tahu atau tidak? Silakan. Karena kata Mas ini ya, karena dia di malam hari meninggalkan istrinya sehingga dia salat malam, akhirnya Allah balas dengan bidadari. Kasihan istrinya ditinggal. Hampir benar tapi masih salah. Hampir benar tapi masih salah. Ada yang bisa jawab? Masya Allah ya. Ya, saya kasih hadiah kalau ini beneran ya. Nggak banyak ya. Bisa buat beli nasi apa? Nasi kapua, nasi apa? Ya. Jazakallah khairan. Jadi, oh iya, jadi benar, karena orang yang sholat malam dia menyembunyikan amalannya, tidak ada yang lihat. Sholat malam siapa yang lihat? Mungkin istrinya mungkin pun tidur, dia sholat malam, dia bangun diam-diam, dia berwudu, kemudian dia sholat malam. Kalau istrinya tahu nggak ada masalah, keluarga dekatnya. Tapi orang lain tidak ada yang tahu, kecuali kalau dia kasih tahu. Ya. Kecuali besok dia tulis status, alhamdulillah semalam dibangunkan oleh Allah ya. Ah, itu udah dia pamer. Atau dia tulis status jam 2 malam. Wih, status jam 2 malam ngapain ini? Ingin mengisyaratkan bahwasanya dia sholat malam. Intinya kalau dia tidak kabarkan sama orang, tidak ada yang tahu kalau dia sholat malam. Berarti dia berusaha menyembunyikan amal solehnya dari pandangan manusia. Maka balasannya kata para ulama, Allah juga memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang disembunyikan oleh Allah. Dan di antara hal-hal yang menunjukkan balasan itu sangat besar, balasan tersebut tidak disebutkan oleh Allah. Allah sembunyikan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia pasti dapat pahala dari Allah. Pahalanya apa? Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan pahalanya besar. Contoh, kata Allah, wa sanajizis syakirin, kami akan balas orang-orang yang bersyukur kepada kami. Balasannya apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Kata para ulama, orang yang bersyukur pahalanya besar. Contoh seperti puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, yadha'u ta'amahu wa syarabahu
kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalas puasanya tersebut. Balasannya apa? Tidak disebutkan. Ini dalil bahwasanya pahalanya besar. Sama salat malam juga. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Seorang setiap jiwa tidak akan tahu balasan yang Allah akan berikan kepada dia karena salat malamnya. Balasannya apa? Pasti kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak seseorang. Ini dalil karena dia menyembunyikan amal soleh dia, Allah juga menyembunyikan pahalanya, namun ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Taib. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dalam surat An-Nur. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah Allah menyebutkan ayat tentang menundukkan pandangan, setelah itu Allah menyebutkan ayat berikutnya, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah yang bercahaya dan juga memberikan cahaya kepada langit dan bumi, ya. Taib, apa hubungannya ayat tentang menundukkan pandangan kemudian diikuti dengan ayat tentang Allah adalah cahaya dan memberikan cahaya kepada makhluknya? Ada yang tahu? Susah ya? Saya pun tidak tahu kecuali setelah saya baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, ya, maka kata beliau, faman ghadda basarahu amma harramallahu azza wa jalla alaihi awadallahu ta'ala min jinsihi ma huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik, ya, dengan yang semisalnya. Kita tahu melihat wanita cantik, melihat aurat wanita adalah sesuatu yang lezat bagi para lelaki, ya. Demikianlah tabiat manusia, suka melihat kecantikan, keindahan tubuh wanita, ya. Tetapi kelezatan tersebut dia tinggalkan, dia lawan hawa nafsunya, dia tundukkan pandangannya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia cahaya dalam hatinya, sehingga dia bisa melihat dengan lebih terang dan jelas mana keburukan dan mana kebaikan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya. Oleh karenanya seorang yang suka menundukkan pandangan, firasatnya akan kuat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kaidah al-jaza' binyisil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Sebagaimana dia menundukkan pandangannya, ya, dari kotoran yang merusak matanya. Ya, orang bilang cuci mata justru ngotori mata, ya. Cuci mata, lihat cewek-cewek itu namanya ngotori apa? Mata. Ngotori mata akhirnya ngotori apa? Hati. Ya. Dan sekarang sarana cuci mata sekarang banyak, ya. Oleh karena jika dia tinggalkan hal itu semua, maka Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya. Dan Allah memiliki sifat cahaya, dan Allah beri cahaya kepada langit dan bumi. Allah beri cahaya kepada hamba-hambanya. Allah masukkan cahaya dalam hati hambanya yang menundukkan pandangan, sehingga dia bisa memandang dengan lebih terang. Karena dia menghindari segala kotoran-kotoran, ya, yang merusak matanya, yang mengotori matanya, maka hatinya pun memandang dengan lebih kuat. Al-jaza' min jinsil amal. Semakin dia mudah membedakan antara kebenaran dan antara hak dan batil, antara syubhat dengan kebenaran, antara bid'ah dengan sunnah, antara syirik dengan tauhid, ya, dan juga firasatnya semakin kuat. Kalau ada orang firasatnya kuat, ya, bisa jadi orang itu adalah orang yang suka menundukkan pandangannya. Taib.